saat ini kami boleh ada mengikuti Zoom ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang akan memimpin ya Bapak pertemuan ini mulai awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan saat ya Tuhan yang disampaikan oleh Bu Untari, Engkau sertai dan Kau urapi, sehingga puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Waktu ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bu Untari. Ya, terima kasih. Tartar. Iko ono goit ya poin. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita memuji Tuhan. Karena Bu Sumini sudah mengawali dengan doa, mari kita langsung aja menyanyikan lagu Karya Salibmu karena mengingat darah Yesus, Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Mari kita pujikan lagu yang kedua. Tar. Ya, pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah aku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mari kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Waduh, lupa lagunya ya. Sebentar. Roh Kudus, sebentar. Refrain ini tak nyanyikan. Bekerjalah ya Roh Kudus, kau hadir di sini. Bukan? Bukan. Bukan. Yang bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Lali aku awali ya. Roh Kudus. Aduh, lagu Anacara Kudus. Seperti Bu Sumini tadi, apa lagu apa? Roh Kudus, kau hadir di sini. Ya, sudah itu aja. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kembali lagi Roh Kudus. Ya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis,
layangiku, kau penolong lengku diutus aku. diutus Bapakku. Yes. Ku Ya buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tuhan, ku buka hati bersertamu Yesus, jamalah kami, sertai kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Yes. Bapak, terima kasih Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian untuk menghadirkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap ada di dalam ruangan ini ya Bapa. Setiap kami ya Bapa, Engkau jamah Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, Kau urapi yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat ada di dalam setiap hati kami dan dapat meresap di dalam hati kami sehingga kami mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati dan kuduskan hamba-Mu ya Bapa, kiranya yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertancap di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Firman menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bu Untari dan Ibu Ya. Mini ya sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan ya. Amin. Dan kita sepertinya nggak ada janjian Bu ya, lagu yang terakhir ini membawakan tentang Roh Kudus dan firman Tuhan yang saya sudah siapkan juga berbicara tentang Roh Kudus ya. Karena kita menyambut pencurahan Roh Kudus tanggal 19 ya. Ya. Jadi malam ini kita temanya juga penghibur yang sejati ya. Penghibur yang sejati. Ya, mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Kami diberi kesehatan dan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Pada malam hari ini, kami bisa kembali bertemu Tuhan dalam ruang Zoom. Pada malam hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami percayai sebagai pedoman kehidupan kami dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kami selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Bapa, kami mohon pimpinan dan kuasa dari Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran setiap kami yang hadir pada malam hari ini, supaya firman-Mu Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan terlebih-lebih Tuhan, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk bisa melakukan dan mentaatinya dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami pada malam hari ini, pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk berbicara, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Segala kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hanya izinkan kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami selama kami dalam beribadah ini. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sekali lagi salam, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-26. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat yang ke-26. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, bisa Bapak Ibu katakan amin supaya kita
bisa baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 16. 14 ayat 16 dan ayat yang ke-26. Amin. Amin. Ya. Baik, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa membacanya dalam Alkitab masing-masing ya. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama. Kita yang berbahagia, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dan memeliharanya serta merenungkannya dan melakukannya dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tema tadi yang sudah saya sampaikan yaitu penghibur yang sejati. Ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia menjelang mau naik ke surga. Ya, dia menyampaikan janji ini kepada murid-muridnya. Ya, dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, seorang penolong yang lain itu yaitu Roh Kudus ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi Roh Kudus itu diutus kepada kita supaya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Berarti sampai hari ini sudah ada Roh Kudus itu bersama dengan kita. Ya, ketika Roh Kudus itu kita terima, sampai saat ini sudah menyertai kita. Ya, sudah menyertai kita katanya selama-lamanya. Berarti tidak akan meninggalkan kita. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Roh Kudus ketika Dia menyertai kita selama-lamanya? Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu menyertai kita, Dia melakukan banyak terobosan-terobosan ilahi dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama tadi, ya, dikatakan pada ayat yang 26 tadi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada setiap kita. Ya. Dan akan mengingatkan kamu, mengingatkan saya dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya sampai saat ini ya. Jadi firman ini semua adalah Injil Kristus. Ya. Dan itu peran Roh Kudus yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu diam di dalam kita. Nah, apalagi selain itu Bapak Ibu, malam ini kita akan diberkati firman Tuhan ini yang selain Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran kepada kita, ya, Dia melahirkan baru setiap kita. Ya. Kalau kita melihat dalam Efesus 2 ayat 1, Efesus pasal 2 ayat 1, dikatakan di sana, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi saya dan Bapak Ibu semua dulu kita mati. Ya, semua kita ini dulu mati. Mati apa? Bukan mati jasmani, ya,
tapi mati rohani, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka juga mati. Mati bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Nah, kita juga dulu, kata Efesus ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi karena kita orang berdosa, kita semua sudah mati secara rohani. Ya, kalau orang sudah mati, kalau diberikan apa-apa pasti tidak bisa merespon, ya. Coba kalau orangnya sudah mati dikasih nasi goreng atau dikasih babi kecap, pasti tidak dia mau dia nggak merasakan apa-apa karena dia sudah mati. Nah, bagaimana supaya orang yang sudah mati ini bisa merasakan, bisa merespon apa yang diberikan kepadanya? Ya, dia harus dihidupkan kembali. Nah, inilah terobosan dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia melahirkan kita menjadi lahir baru. Di mana ayatnya? Coba kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya akan baca kepada Bapak Ibu semua, ya. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh," ya, berarti dilahirkan dari roh. Roh apa? Roh Kudus. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi terobosan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu melahirkan kita kembali. Nah, karena tadi kita sudah mati dengan dosa-dosa kita, nah Roh Kudus itu yang melahirkan kita kembali, yang membuat kita hidup rohani, kerohanian kita dihidupkan, supaya kita bisa merespon firman Tuhan. Jadi sebelum kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita tidak pernah bisa merespon firman Tuhan. Ya, makanya orang yang belum percaya Tuhan Yesus, belum terima Roh Kudus, ya, contohnya lah orang-orang yang di seberang, ya. Coba kita memberitakan Injil kepada mereka, mereka tidak bisa merespon, mereka tidak bisa menerima, mereka tidak percaya, karena Roh Kudus, mereka masih mati, kerohanian mereka masih mati, belum dilahirkan baru, ya. Jadi kerohanian mereka masih dalam posisi mati. Jadi di dunia ini masih banyak orang yang mati, yang masih dalam mayat-mayat hidup, mayat-mayat hidup, mayat-mayat rohani, ya, bukan mayat jasmani. Jadi makanya Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Roh Kudus itu untuk melahirkan kita kembali supaya kita bisa merespon firman Tuhan, supaya kita bisa percaya akan Yesus. Nah, itulah peran Roh Kudus, melahirkan kita menjadi lahir baru. Ya. Yang selanjutnya apalagi, ya, yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika Roh Kudus itu mendiami kita, ya. Roh Kudus itu turut bersaksi dalam pemberitaan Injil, ya. Dia turut bersaksi, turut bekerja di dalam pemberitaan Injil. Seperti malam hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja dalam hati masing-masing kita untuk meyakinkan kita, menumbuhkan iman kita, menguatkan kita tentang Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini. Di mana ayatnya kita temukan? Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Rasul 5 ayat 31 sampai dengan 32. Kisah Para Rasul 5 pasal 5, ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala
sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus. Nah, ini dijelaskan di sini. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Ya. Jadi, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus, ya, dikatakan kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi, ketika firman Tuhan diberitakan, maka Roh Kudus itu turut bersaksi. Ya, lebih jelasnya lagi, coba kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga. Ya. Jadi Roh Kudus itu turut bekerja ketika kita memberitakan firman Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga, saya akan bacakan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Berarti tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah bahwa terkutuklah Yesus. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus membawa kita, menuntun kita untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Bagian terakhir ini mengatakan, dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau saya memberitakan firman Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang lain memberitakan firman Tuhan, kemudian orang itu menjadi percaya, bukan karena kepintaran saya menyampaikan firman Tuhan menjadi orang itu percaya Yesus, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja. Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya itu karena Roh Kudus yang bekerja. Ya. Ini terobosan yang ketiga yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu kita terima. Ya. Lalu apalagi Bapak Ibu terobosan-terobosan yang lain yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Yang keempat dikatakan yaitu, mari kita lihat ya di Efesus pasal 1 ayat 13. Yang keempat, Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai milik Allah. Ya, ini terobosan yang keempat. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 13. Ini sering dibacakan ayat ini, Efesus pasal 1 ayat 13. Saya akan membacakan kepada kita. Efesus pasal 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Ketika kita percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Kristus itu, ya. Nya itu huruf besar, berarti itu berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai milik Allah. Bapak Ibu, kalau kita semua sudah menerima Roh Kudus, kalau kita semua sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita adalah milik Allah. Ya, karena meterai itu adalah tanda bukti bahwa kita milik Allah. Dan ini adalah jaminan bagi setiap kita orang percaya bahwa kita bukan milik
iblis lagi. Kita sudah menjadi milik Allah, kepunyaan Allah. Karena meterai itu adalah jaminan bagi setiap kita. Ya. Jadi terobosan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu sangat luar biasa. Ya, membuat kita menjadi milik Allah. Jadi kalau kita sudah jadi milik Allah, ya kita bukan milik iblis lagi. Ya, ketika kita mati, kita kembali kepada siapa yang menjadi pemilik kehidupan kita. Roh Kudus itu telah memeteraikan kita sebagai milik Allah. Baik, selanjutnya terobosan apa lagi yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang terakhir, ya. Yang terakhir, Roh Kudus itu menguduskan kita, memperbaharui kehidupan kita. Ya. Roh Kudus itu memberikan kita pembaharuan setiap hari, memperbaharui kehidupan kita, menguduskan kehidupan kita setiap hari. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika, pasal 2 ayat yang ke-13. Ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dikatakan menguduskan kamu. Ya. Menguduskan artinya di sini memisahkan kita sebagai milik Allah. Ya. Kita dikhususkan, dipisahkan dari dosa, ya, dari kepunyaan kuasa kegelapan, dari milik setan. Kita dipisahkan oleh Roh Kudus. Ya, kita dipisahkan, dikuduskan, ya, untuk menjadi milik Allah. Ya, dalam kebenaran yang sudah kita percayai. Nah, kita bisa melihat dalam ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab, ya, bagaimana Roh Kudus itu berperan aktif dalam kehidupan kita, ya. Selain tadi memeteraikan kehidupan kita, kita diperbaharui secara terus-menerus, ya. Roh Kudus itu bekerja dalam hidup orang percaya untuk memperbaharui hati dan pikiran serta menguduskan mereka agar semakin serupa dengan Kristus. Coba kita buka lagi di dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi dikatakan tadi pada ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus, ya. Kita dibaharui dengan Roh Kudus yang sudah dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Coba kita buka 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13.
Ya, saya akan bacakan kepada kita. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Iya, sudah kita baca tadi ya. Dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, Bapak Ibu, itulah terobosan-terobosan yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, yang pertama tadi, kita dilahirkan kembali. Ketika kita berdosa, ya, kita adalah ada dalam kematian kerohanian, kematian rohani. Ketika Roh Kudus hadir, dia melahirkan kita kembali sehingga kita bisa merespon firman Tuhan, kita bisa mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, dan kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, apakah kita benar-benar yakin bahwa kita sudah dilahirkan kembali, atau kita masih dalam keadaan kematian? Ya, kematian itu, kalau kita masih dalam keadaan kematian rohani, kita tidak bisa merespon firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan sebaliknya, ya. Tapi saya percaya semua kita yang hadir pada malam hari ini, semuanya adalah orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan kita sudah diteguhkan dengan meterai bahwa kita milik Allah. Ya, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita semua kembali kepada Allah karena hidup kita sudah jadi milik Allah. Karena ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita sudah dimeteraikan sebagai milik Allah. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, ya. Kalau kita tadi menyanyikan lagu Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Jadi Roh Kudus itu menolong setiap kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak perlu takut akan segala sesuatu, karena Roh Kudus itu dikatakan tadi menyertai kita dan menolong kita, ya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita harus sadar, kita ingat bahwa kita punya penolong yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Roh Kudus, ya. Dikatakan tadi menyertai kita selama-lamanya. Berarti Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kembali iman percaya kami, bahwa kami semua adalah milik Allah. Kami punya jaminan ketika kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami secara pribadi, maka kami sudah dimeteraikan sebagai milik Allah. Dan ketika kami meninggalkan dunia ini Tuhan, kami percaya kami kembali kepada Allah pemilik kehidupan kami, dan kami bukan milik dunia ini lagi. Terima kasih Bapa di surga, biarlah setiap kami diteguhkan oleh iman percaya kami pada malam hari ini, bahwa kami punya penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami dan memberikan pertolongan serta penghiburan kepada setiap kami di dalam setiap persoalan yang boleh
terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Amin. saya kembalikan kepada host. Ya, Cik Hun, Ya, gimana? Aku atau Cik Hun? iya, suaraku dengar. Suaraku Dengar, dengar. dengar. Sudah bisa dengar. Sudah jelas kok, Cik. Bisa diterima suaraku? Bisa, Ya, bisa kedengaran, Bu, jelas. kedengaran jelas. Ya, ya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya ini hari itu menyambang kakak dari suami saya masuk ke ICU. Dia sudah kritis juga, jadi saya harus melihat. Dan ini saya sudah pulang dari rumah sakit dan perjalanan ke Malang. Memangnya kejadian ini mendadak gitu loh. Saya harus pergi. Jadi saya tidak bisa mengikuti terlebih dahulu karena tadi saya di ruang ICU melihat dia. Ya malam ini saya berterima kasih sama Pak Firman yang sudah membawakan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Kiranya kita semua bisa dimengerti ya apa yang difirmankan oleh Pak Firman ya. Jadi saya minta sekarang saudara-saudara untuk sharing tentang firman ini atau bersaksi supaya kita bisa mempunyai hati ya sudah dibimbing Roh Kudus atau terima Roh Kudus. Selanjutnya saya silakan kepada Sumini karena saya ini perjalanan mungkin nanti sinyalnya juga tidak bisa nyambung dengan baik. Jadi silakan Sumini untuk bisa meneruskan Zoom ini ya. Iya, ya, Cik. Ya, Ya, silakan. silakan, Cik. Terima Ya, kasih Pak Firman atas firman yang dibawakan malam hari ini. Karena mengenai Roh Kudus ini tadi Pak Firman membawakan firmannya sudah cukup banyak sekali ya. Dan terobosan-terobosan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu luar biasa. Dan banyak sekali. Jadi kita sudah diingatkan, kita sudah diajarkan, kan sudah memeteraikan. Jadi kita tuh bersyukur gitu. Jadi malam hari ini maksud saya mungkin Pak Karel ya telah mengalami apapun yang telah dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Jadi mungkin salah satu, salah dua, salah tiga, apapun lah. Yang penting pernah mengalaminya. Dijamah Roh Kudus, ditegas, dikasih Roh Kudus apa gitu mungkin bisa sharing Pak. Jadi gitu Pak Karel, monggo. Terima kasih Ibu Sumini sudah beri kesempatan bagi saya. Selamat malam Pak Firman. Ya, selamat malam Pak Karel. Kita masih di Batu ya? Ya Iya, Pak Pak. Firman. Iya, di Batu, Pak. Di Batu Pak. Iya. D3 Pak. D3 ya? Iya, di I3 Pak. I3. Oh ya. Saya 3 minggu yang lalu itu ada jemput anak-anak dari I3 yang pulang ke Manado Pak. Oh. Malam. Iya, iya, iya. Pelayanan Ya, ke ada, Manado ya, antar semester. Ya, ada 3 anak. Ada 3 anak yang pulang ke Manado, kami jemput ya malam itu Pak, karena langsung pagi mau naik pesawat gitu. Jadi kami jemput malam di 3 Batu. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Firman ya sudah sampaikan tentang penjurahan Roh Kudus yang besok lusa ya, minggunya itu Iya, ibadah tanggal 19. penjurahan Roh Kudus ya. Ya. Selama kita hidup di dunia ini, tidak bisa kita sangkali bahwa ada 2 roh yang berperang dalam diri kita. Ya, betul Pak. Ada roh setan, ada roh Tuhan. Sering kita katakan pilihan di tangan Anda ya. Pilihan di tangan kita. Yang mana kita milih?
Tadi Pak Firman sudah sampaikan bahwa kita sudah mati karena dosa. Saya mungkin coba membuat ilustrasi yang mungkin singkat, yang mungkin kita bisa pahami ya. Ibu-ibu coba isi gelas ya, isi gelas dengan air yang kotor, kemudian kita tuang air yang bersih. Tentu air yang kotor itu akan tumpah keluar. Lama-lama airnya akan pasti menjadi bersih. Katakanlah kita isi kopi ya, yang warnanya hitam ya, kita tuangkan air yang bening gitu, lama-lama nanti kopinya keluar, tinggal air yang bening. Semuanya itu bisa terjadi karena gelasnya terbuka. Kalau gelasnya tertutup, tidak mungkin kita tuang air yang bersih masuk ke dalam gelasnya itu dan air hitamnya keluar. Tidak mungkin. Pasti air tetap air yang hitam kalau tutupnya tidak dibuka. Kalau tutupnya dibuka, kita tuang air yang bening ke dalam gelas yang berisi kopi, air yang isi kopi hitam itu akan keluar dan menjadi bening. Ini itu gambaran kita. Ya. Tadi sudah sampaikan banyak terobosan-terobosan Roh Kudus. Satu koreksi untuk kita sendiri. Apakah kita sudah membuka diri kita untuk menerima Roh Kudus? Itu masalah. Sebab kalau tadi Pak Firman katakan bahwa semua dari mulai dulu ya, perjalanan Roh Kudus sampai sekarang, Roh Kudus itu dicurahkan pada semua orang. Ya. Kita baca dalam kisah para rasul ya, bagaimana murid-murid menyampaikan firman Tuhan ya, di Cornelius ya, dalam satu rumah tangga itu Cornelius itu bukan orang Yahudi tapi dia terima Roh Kudus. Kenapa? Karena membuka dirinya untuk terima Roh Kudus dan Roh Kudus bisa bekerja. Yang menjadi perhatian kita sekarang, ya, kita bisa cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah terima Roh Kudus dalam kehidupan ini? Dan kalau saya katakan terima Roh Kudus itu tidak selamanya kita bisa berbahasa roh, tidak juga. Itu salah satu. Ya. Tapi ada banyak ya hal-hal yang Roh Kudus buat dalam kehidupan kami. Kehidupan semua orang yang bisa membuka hatinya untuk terima Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan masuk ke dalam suasana hati yang kotor. Mesti kita open ya, kita buka hati kita untuk terima Roh Kudus. Kalau kita tidak buka hati, Roh Kudus tidak mau terima. Sama juga dengan teman-teman yang lain ya, agama seberang katakanlah. Mereka tidak membuka hati untuk Roh Kudus, terima Roh Kudus bisa masuk dalam Tuhan. Dan kita juga sebagai orang-orang Kristen katakan. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus kalau hati kita tidak terbuka untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita? Dan setelah masuk, kalau kita mau cek dalam kehidupan kita, apakah Roh Kudus sudah ada dalam hati saya? Mau cek aja dengan roh, nggak tahu ya dalam Galatia apa ya? Dalam Galatia itu. Saya ada kasih, ada Allah dengan kasih. Buah roh itu kasih. Kalau sudah ada kasih, pasti ada sukacita. Ada damai, ada kesabaran, ada kemurahan. Kalau kita mau bersukacita, apakah kita sudah mengasihi? Kalau kita punya kasih, apakah kita sudah memberi pada orang? Dan hati yang tulus, apakah kita murah hati menolong orang yang bersusah? Menopang mereka dengan doa, dengan dana, dengan tenaga, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah punya kasih, apakah kita hidup lemah lembut? Hidup lemah lembut terhadap sesama kita. Jauhlah, dalam rumah lah, suami, istri, anak-anak. Apakah kita sering bertengkar dalam rumah? Apakah kita mau menang
sendiri, bukan itu. Roh Kudus katakan penguasaan diri. Itu berarti Roh Kudus. Cek dalam hidup kita. Apakah kita bisa menguasai diri kita sendiri? Itu bukti bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Ya. Tadi Pak Firman katakan bahwa semua orang sudah percaya pada Tuhan. Benar. Semua orang percaya Tuhan. Tapi saya mau katakan bagaimana kita cek diri sendiri. Apakah saya sudah mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Itu masalahnya. Dan saya bisa membuka hati untuk Roh Kudus masuk dalam diri saya untuk merubah hal-hal yang hitam, ya. Air yang kotor itu keluar dan ditampung air yang bersih. Saya hidup benar di dalam Tuhan. Apakah saya punya kasih? Kalau saya sudah mengasihi, apakah saya bisa ada penguasaan diri, bisa lemah lembut, bisa mengasihi orang lain dengan tulus? Itu pertanyaan untuk kita. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, iya. Pak. Ya, bagi saya, kita semua, untuk kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Sampai di mana Roh Kudus ada dalam diri kita. Iya. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Bu Sumini, terima kasih Pak Ya, Firman. Iya, terima kasih Pak Karel. Karel yang telah menjelaskan tentang karya Roh Kudus, terobosan Roh Kudus, tentang kekudusan saya rasa ya yang dikatakan Pak Karel tadi. Dengan meterai ya, kita udah dimeteraikan menjadi anak Allah. Jadi akhirnya kita bisa memisahkan mana dari iblis, mana yang dari Roh Kudus. Biasanya kalau kita Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita itu, puji Tuhan ya. Segala sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia itu yang dari Allah. Dari yang iblis kita tahu, tentang kekudusan kita bisa hidup kudus. Menurut saya begitu ya Pak Karel, salah enggak ya? Maksud saya begitu intinya. Gitu sih. Karena Tergantung Bu Sumini. Pilihan ada di tangan Anda. ya, terima kasih loh Pak Karel buat sharingnya. Mungkin Pak Bambang mungkin ya sudah siap ini mau Ya, sharing. ya baik. Terima kasih. Selamat malam semua. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita bersyukur oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena ya kasih karunia itu anugerah, kemudian kasih setia itu kemurahan, kemudian juga ada kasih sayang dan perbuatan-perbuatan baik yang sudah diberikan kepada kita. Terus mewah pada malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita juga masih boleh menikmati kehidupan ini yang luar biasa ya. Kita masih boleh bernapas ya, bernapas oleh karena roh Allah ada di dalam kita. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Firman. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi Bapak Ibu, oma-oma yang diberkati Tuhan, apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman adalah salah satu pribadi Allah, ya, salah satu pribadi Allah. Loh, kok salah satu pribadi Allah? Ada 3 pribadi yang melekat, yang memiliki satu hakikat, yaitu dalam Allah itu pertama adalah Bapa, kedua Anak, yang ketiga adalah Roh Kudus. Ya, ketiganya ini menjadi satu kesatuan di dalam Allah itu. Ya. Nah, dengan demikian maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman, luar biasa. Ya, betul-betul saya sangat mengamini peran Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Banyak kalau kita membaca apa sih peranan Roh Kudus dalam hidup kita, banyak. Tadi sudah disampaikan sebagai penolong, sebagai penghibur, ya, pembela, penjaga. Tadi sudah disampaikan juga dalam Kisah 1 ayat 8, memberi kekuatan, hidup dalam kebenaran. Ya, terlebih daripada itu, ada roh yang ada di dalam kita, yaitu roh hikmat. Itu penting dalam hidup kita. Tanpa hikmat Allah, kita tidak akan bisa melakukan
apa yang kita hadapi, ya. Karena hikmat itu sendiri kan artinya adalah satu kemampuan yang diberikan kepada kita, pengetahuan, kepandaian Allah itu diberikan kepada kita, ya. Oleh sebab itu dengan Roh Kudus itu kita akan memiliki hikmat, ya. Jadi kemudian dari serangkaian itu, kalau saya bicarakan, saya mendapatkan ada 17 apa berapa ya, ada 15-17 peran Roh Kudus. Ya, nanti boleh saya sampaikan satu persatu, tapi kira-kira banyak lah. Nah, mengapa intinya itu ada di Efesus 1 dan 14? Coba kita baca di Efesus 1 ayat 14. Mari Bapak Ibu. Apa sih Roh Kudus itu? Wah, Roh Kudus itu ternyata, ini ya, di Efesus berapa tadi saya bilang? Efesus 1 ayat 14. Nah, dan mari baca sama-sama. Mari Oma, Bapak Ibu, kita buka. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa. Jadi Roh Kudus itu haruslah menjadi bagian daripada, atau seluruhnya itu Roh Kudus itu harus kita miliki. Yang tadi itu yang sudah disampaikan itu, sehingga Roh Kudus itu memberikan peran dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus memiliki Roh Kudus. Ya, suaranya putus-putus. Enggak, Halo? Pak. Oh, Tidak, enggak. Pak. Bagus, Baik. Pak. Ya, satu. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, itu Roh Kudus itu membagikan apa ya? Membagikan karunia-karunia Roh Kudus yang kita miliki. Kita semua memiliki itu. Ada yang diberikan roh dalam pelayanan, ya, melayani Tuhan, baik dalam segala kegiatan yang sudah disediakan dalam kegiatan gereja kita. Ada yang diakonia, ada pelayanan apa itu yang kunjungan-kunjungan. Terus ada juga yang diberikan karunia penyembuhan, bahasa roh, ya. Kemudian karunia-karunia lain itu karya dari Roh Kudus. Ya, betapa pentingnya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, maka yang pasti kita memiliki pengharapan, penuh pengharapan penuh pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada kita untuk memperoleh seluruhnya yang dijanjikan kepada kita. Itu ada di Roma 5 ayat 5. Mari kita baca di Roma 5 ayat 5. Ya. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Peran Roh Kudus itu cukup saya berikan 3 saja. Yang satu itu menjadi bagian seluruhnya bagian kita, karena kita akan memperoleh penolong, menghibur, menuntun, dan sebagainya itu. Kemudian kita diberikan karunia. Orang bisa memiliki karunia penyembuhan, ya, doa penyembuhan. Kemudian dia bisa menerjemahkan bahasa roh. Banyak itu bisa dibaca. Saya lupa ya di mana ayat itu, yang jelas di Enggak apa-apa, Pak. Intinya saja enggak apa-apa. Inti dari isi firman ayat itu enggak apa-apa disebutkan. Oh, ngadat. Pak Bambang suaranya hilang. Jaringan mungkin. Jaringan ya, Pak? Hilang suaranya Pak Bambang. Orangnya yang hilang, bukan Ya. suara. Orangnya Sambil nggak hilang, mengisi suaranya yang daripada hilang. kosong ya, Pak. Nanti setelah Pak Bambang
mungkin Bu Untari mengalami apa yang dirasakan karya Roh Kudus selama mendapatkan firman ini nanti. Nanti setelah itu Bu Un ya. Tapi nunggu Pak Bambang dulu. Pak Bambang Sampai selesai. terlempar, Bu. Terlempar. Iya. Ya wes, tadi kan firmannya sudah cukup banyak sekali ya, bahkan Iya. bacanya juga cukup banyak. Jadi Bu Untari mungkin mengalami apa gitu, aku soalnya juga mengalami. Jadi apa yang dirasakan Roh Kudus bekerja dalam kita, Bu Untari sekarang bebas. Terima kasih atas firman-Nya Pak Firman yang luar biasa tentang Roh Kudus ya. Karena semuanya tadi sudah jelas dan banyak. Kalau saya mau nambahi takut salah. Jadi intinya setiap orang di dalam setiap kita ini ada Roh Kudus. Dan itu kita lihat tergantung dari kita bagaimana kita bisa memelihara Roh Kudus supaya Roh Kudus itu tetap ada di dalam diri kita, yaitu melalui membaca firman, melalui doa, kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, dari situ kita setiap kehidupan kita sehari-hari, apabila kita tetap setia, kalau kita tidak mesbah, biasa mesbah, itu tidak enak, Busum. Jadi itu pun Betul. Roh Kudus yang mengingatkan ya, jam ini kamu melakukan mesbah, lakukan. Ada yang aneh, ada yang kayak terasa, misalnya ada kegiatan di luar jam 6 gitu ya. Seperti ini tadi jam 6 kan saya ngawali doanya. Nah, dari situ itu kalau kita pelihara, pasti Roh Kudus itu tetap bersemayam di setiap hati kita. Dan itu pun Tuhan luar biasa ya, memimpin melalui Roh Kudusnya yang ada di setiap kita itu. Kalau kita ini akan terjadi apa gitu ya, terasa kayak misalnya anak sakit gitu ya, ada di Surabaya, ada yang sakit, saya terasa langsung saya tuh telepon. Kenapa? Iya mah agak meriang. Ternyata anak saya ada yang sakit. Nah itu pun Roh Kudus menyuruh saya doakan, minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus tetap melindungi dan memberikan kesembuhan melalui jamahannya. Jadi di situ kalau saya memahami Roh Kudus ini mengupas tuh banyak sekali karena kita paham ya apakah Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu memang roh yang Tuhan taruhkan di dalam kita dan kita sudah diberikan hidup baru melalui terobosan-terobosan yang dikatakan Bapak Firman tadi. Betul. Mungkin itu ya. Ya. Jangan banyak-banyak nanti Ya. takut melenceng. Nah, mungkin aku Terima ucapin kasih. terima kasih. Terima kasih yang disampaikan Bu Untarini tadi, karena kalau kita itu harus memelihara Roh Kudus itu jangan sampai Roh Kudus berbicara kita abaikan. Jadi saat Roh Kudus berbicara kita bertindak. Jadi terjadi pemulihan dan pembaharuan yang namanya renewal. Akhirnya kalau kita melangkah akhirnya terjadi revival, akhirnya terjadi kebangkitan, keberanian, kita rohnya lagi. Menurut aku begitu tadi. Ya wes, ganti. Siapa yang mengalami pemulihan, pembaharuan, yang mengalami teguran, yang mengalami roh yang menyala-nyala gara-gara Roh Kudus, ayo, Cik Yuven. Aduh, kayak aku Banyak belum. tuh. Yang lain aja dulu. Cik Welan atau siapalah, yang penting cepat, soalnya waktunya kan kita di sini nggak terlalu banyak, belum mendoakan orang. Cik Welan atau Cik Lani, yuk. Atau Ibu Susan, boleh kok langsung buka aja itu mic-nya kalau mau bicara. Monggo. Nggak usah nunggu-nunggu. Semua masih pikir-pikir. Yuk. Siapa nih? Cik Welan kok diem ya yang atas? Cik Welan. Ya. Ya wes, karena lama ya, mungkin aku mau saksi juga tentang kebangkitan Roh Kudus, tentang karya Roh Kudus, tentang
penginjilan. Karena kita itu kalau bukan Betul. diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita nggak akan berani menginjil. Tapi saya ini orangnya kok berani dan suka, dan ini hobi saya gitu loh. Saya itu orangnya dikasih karunia untuk ngomong, tapi saya suka ngomong tentang Tuhan. Nah itu kan juga karya Roh Kudus ya Pak, itu terobosan Roh Kudus. Dan dikasih roh keberanian itu menurut saya nggak semua orang, tapi tak luput dari kita meminta gitu. Tapi kita selalu meminta, kalau pengen apa-apa kita meminta. Pengen dipulihkan dia dipulihkan, kepengen semangat kita semangat, kepengen dikuduskan kita dikuduskan. Tapi saat karya Roh Kudus bekerja itu kita harus bertindak, kita harus melangkah. Saya ini orangnya taat sekali Pak, suruh berdoa. Saat itu saya sujud saat itu juga gitu. Masih masak itu suruh bersyukur ya bersyukur. Maksud saya itu taat. Jangan dibiarkan Roh Kudus itu tidur, atau jangan biarkan Roh Kudus itu nunggu kita minta gitu. Maksud saya kita harus minta, kita harus bangkit, terutama penginjilan Pak. Saya ini orangnya suka sekali menyampaikan kabar kebenaran meskipun itu bukan firman Tuhan ya. Maksud saya kesaksian, kebenaran, mengalami apa ini, itu saya suka karena apa yang kita lakukan itu hanya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita harus proklamirkan, kita harus sampaikan. Saya itu saya Pak, menurut saya keberanian untuk menyampaikan kabar kebenaran. Nggak semua orang menurut saya, bukannya aku sombong enggak Pak, tapi saya bersyukur malam hari ini terobosan karya Roh Kudus untuk memberikan roh keberanian itu kuat di dalam diri saya. Saya itu kalau ingin segala sesuatu harus saya lakukan, meskipun nggak bisa, saya belajar begitu. Saya melakukannya, tapi saya orangnya kan menurut saya enak aja saya melakukannya, karena menurut saya itu teman saya sendiri, pasti permakluman. Begitu juga Bu Untari tadi bilang jangan-jangan salah. Tidak ada yang salah sebetulnya di dalam Tuhan. Aku percaya saat salah pun Roh Kudus akan menuntun kita ke jalan kebenaran, kan gitu. Yang penting kita berani dulu menurut saya. Dan seberapa besar dia ucapan syukurnya kepada Tuhan, disitulah yang akan dilakukan. Menurut saya begitu sih. Ci Yuven nggak usah takut, sakjane banyak loh, cuma nggak mau ngomong gitu loh. Sakjane banyak. Ayo, wis tak contohi loh ya. Ya. Mana masa nggak ada? Ayo. Nggak bisa aku belum. Yang lainnya yuk. Yang lainnya yuk. Ayo, nggak ada yang buka lagi. Siapa ya? Siapa lagi? Lek ditunjuk ke Angel ini kira. Ini, kok panggilannya siapa ini ya? Aku mau ngambil siapa ini? Pak Ko Tai. Monggo. Kote. Kan, nggih. Kok siapa panggilannya? Kok teh. Ya, monggo. Ya, Saksi monggo. kesaksian ya untuk Monggo. ya waktu saya opname di Panti Mala 10 hari, terus katanya dokter Uli harus dioper ke dokter spesialis itu loh. Terus katanya ada bintik-bintik 4 di kiri perut itu, terus katanya harus diambil, harus dioperasi. Terus saya enggak mau, hanya saya doa. Terus dapat 2 minggu ada Roh Kudus atau apa itu enggak tahu, ada sinar biru-biru itu narik, terus ada suara gini, Tuhan lagi menjamah kamu, akan menyembuhkan kamu. Tadi aku diam saja, terus tidak ambil 4 dia kok langsung kiri itu 4 diambil langsung. Terus habis itu saya langsung untuk dicek di USG, ternyata hasilnya baik. Dokternya kaget, padahal profesor yang tangani. Tadi tidak jadi dia, tidak jadi dioperasi gitu, maksudnya gitu. Ya Tuhan itu baik. Ya, baca kesaksian saya. Ya, mengalami karya Roh Kudus sudah. Jadi itu kesaksian juga nggak apa-apa, karena semuanya itu tak lepas dari karya Roh Kudus ya Kak ya. Apapun yang kita alami itu kalau kita anak Tuhan itu hasil Roh Kudus sebetulnya. Yuk, lanjut kesaksian tentang Roh Kudus. Cik Tijen, ayo. Cik Novita. Ibu Susan lah. Monggo. Cik Susan. Akeh ini. Pinter. Yuk. Bantu ya, bukain ya. Ya, diklik yuk. Tinggal ngeklik saja. Klik. Ya. Wes tak bantu loh, tinggal ngeklik aja tuh, bunyiin. Kak siap sih, Susan.
Enggak. Ini. Cik Lani, Cik Lani. Cik Lani. Ya, kalau sudah nggak ada lagi, mungkin kita langsung berdoa, Bu, atau ada Ya. lagi yang lain? Ya, monggo. Kalau nggak ada, karena waktu adalah mengikuti kita terus. Iya. Iya, Boleh, terima boleh. kasih ya, tadi banyak tambahannya dan kesaksian sangat luar biasa ya. Pak Karel tadi mengingatkan kita bahwa buah-buah Roh Kudus itu akan muncul ya kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Ya, apa tadi buah-buah Roh Kudus di Galatia 5 ayat 22 itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera ya, ada pengampunan ya, dan seterusnya ya. Itu akan muncul lewat hidup kita kalau kita sudah punya Roh Kudus. Nah, itu salah satu tanda kalau kita sudah punya Roh Kudus. Nah, kapan Roh Kudus itu kita terima? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Bambang ya. Pak Bambang dalam Efesus 1 tadi. Efesus 1 tadi saya juga sudah sampaikan tadi di situ bahwa Efesus 1 ayat 13 saya 14 ya. Ketika kita percaya ya, Roh Kudus itu memeteraikan kita ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka Roh Kudus itu kita terima sebagai meterai. Dan kalau meterai itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut kalau Roh Kudus itu meninggalkan kita. Tidak, justru kita yang sering meninggalkan Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang meninggalkan kita. Ya, bagaimana kita meninggalkan Roh Kudus? Karena kita meninggalkan Roh Kudus ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, kita tidak respon. Ya, kita merespon suara yang lain, bukan suara Roh Kudus yang kita respon. Disitulah kita meninggalkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu tidak bisa meninggalkan kita karena Firman Tuhan mengatakan dimeteraikan, ya. Dan tadi dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, kalau Roh Kudus itu pergi meninggalkan kita, berarti Firman Tuhan ini keliru dong, tidak menyertai kita selama-lamanya ya. Roh Kudus itu tidak meninggalkan kita karena Dia menyertai kita untuk selama-lamanya dan Dia meterai, sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Dan itu tadi dijelaskan Pak Bambang ya, di ayat 14, Efesus 1 ayat 14 bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Jadi kita bukan milik dunia ini lagi. Bapak Ibu jangan takut kalau kita dipanggil oleh Tuhan ya. Kita sudah milik Allah. Ya, kita pasti ketemu sama Bapa kita di surga. Ya, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita sudah menjadi milik Allah lewat meterai oleh Roh Kudus. Ya, Pak Bambang udah masuk lagi nih. Iya, itu Bu Nini. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Terima kasih banyak loh Pak Firman. Iya. Bekal buat kita untuk semakin kita nempel, untuk semakin kita melekat, karena kita ingat Roh Kudus ada di dalam diri tubuh ini, dan jangan sampai Roh Kudus dibiarkan hanya menunggu atau diam saja atau tertidur. Jadi kita laksanakan, kita praktekkan, kita panggil dia, kita saat dia kita lakukan gitu sih. Menurut saya Roh Kudus harus kita dengerin gitu loh, jangan diabaikan. Nanti lama-lama pasti kita akan loyo seperti tadi kering ya Pak, kekeringan. Roh Kudus dibiarkan begitu saja di mata Tuhan, kadang-kadang kita sudah menjadi tanah yang kering, jadi tulang yang kering ya Pak, seperti supaya Roh Kudus itu terus aktif dalam hidup kita. Ya. Betul yang Ibu bilang, kita harus beri makan ya. Makanan Roh Kudus itu kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itu Roh Kudus terus hidup dalam kehidupan. Hidup dan tumbuh di dalam hidup kita, kan gitu ya Pak ya. Iya, berbuah tadi ada kasih ya, yang disampaikan Pak Bambang tadi, buah roh ya, itu akan muncul ya, kalau kita melakukan firman Tuhan. Iya, betul. Jadi, Pak. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya tidak bisa Roh Kudusnya nggak bisa aktif dalam kehidupan kita ya. Betul. Ya, maaf. Roh Kudus dengan kita berdoa. Ya. Maaf Bu Minsu, saya tadi terpental keluar. Iya Pak Bambang, terpental ya, jaringan Pak ya.
Iya, Jadi mau ya, mau dilanjut? ya. Tadi mestinya yang terakhir itu bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan Roh Kudus itu yang terakhir sebenarnya. Jadi boleh saya sampaikan bagaimana untuk kita terus memelihara Roh Kudus, maka kita harus hidup kudus. Betul. Nah, mungkin bisa diterjemahkan bagaimanakah hidup kudus itu. Ya, tadi itu bagaimana kita terus membaca, merenungkan firman, senantiasa hidup kita diisi dengan firman Allah. Tapi yang jelas bahwa memang di dalam membangun bait Allah, ya, kita ini kan bait Allah. Di dalam 1 Korintus 6 sama 1 Korintus 3 itu kan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang kudus dan aku ada di dalam kamu. Maka kita harus hidup kudus. Tidak mungkin Roh Kudus itu bisa terpelihara atau ada terus bersama dengan kita ketika kita tidak hidup kudus. Nah, bagaimana caranya untuk membangun hidup kudus? Ya, salah satu di antaranya itu tidak cukup mendengarkan, tetapi kita harus melakukan itu. Karena di dalam Efesus apa ya, kalau saya kebetulan tidak buka, itu ada mengatakan demikian, bahwa untuk kita memiliki bait Allah yang kudus, kita harus membangun hidup kita dengan firman Allah di atas batu karang, di atas batu penjuru. Itu kalau tidak salah Efesus 2 ayat 20 ya, kalau saya kebetulan ini di luar ini. Ya, saya di luar pakai. Ya, kira-kira itu yang terakhir yang perlu saya pesankan kepada kita sekalian sesuai dengan firman Allah yang saya baca dan saya merenungkan, bahwa untuk kita terus memiliki Roh Kudus, kemudian Roh Kudus diam di dalam kita, artinya Allah ada bersama dengan kita, maka kita harus hidup dalam kekudusan, hidup benar dalam kekudusan. Itu aja terakhir. Tuhan memberkati. Di Matius 7:24, Pak. Oh iya. Matius 7:24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ya. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya itu. Bukan Pak, yang coba tolong dibaca Efesus 2 ayat 20, Pak. Efesus 2. Saya kebetulan di luar ini, ya, Efesus 2 ayat 20. Oh, Efesus 2 ayat 20. Ya. Demikian firman Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Nah, terus Pak, terus. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, terus terakhir bahwa di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu Bapak, ya, itu kata terakhir itulah yang yang kita, jadi kita harus dibangun di dalam batu penjuru. Batu penjuru itu Yesus. Yes. Nah, batu penjuru, karena kita bicara Yesus itu siapa? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman adalah bersama dengan Allah, dan firman itu adalah sendiri. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus itu. Ya, itu kira-kira Efesus 2 ayat 20, Efesus 2 ayat 20, 21, 20 dan 21. Ya, terima kasih Pak. Itu Pak. Ya. Kalau tadi Bapak yang katakan Matius itu Pak, itu artinya kalau kita mendengar dan melakukan itu sebuah ketaatan. Ya. Memang untuk kita memiliki terus terpelihara Roh Kudus, kita harus taat kepada Allah, yang mendengarkan, melakukan itu sebuah ketaatan. Itu arti ketaatan, atau bahasa aslinya sema atau sama. Iya. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Iya. Matius berapa Pak? Pak Firman? Tadi saya tertarik itu. Matius 7 ayat 24. Matius berapa? 7 ayat 24. Matius 7:24, Bu. Ya, terima kasih loh Pak. Itu membangkitkan
kita untuk menuju ke situ. Nggak apa-apa, Amin. terima kasih semuanya. Pak Bambang, saya juga terima kasih, pemeliharaan Roh Kudus sempurna kalau kita mendengarkan semua firman-firman yang disampaikan siapapun gitu tentang Tuhan. Jadi itu karya Roh Kudus akan semakin luar biasa. Terus saya Amin. gitu. Terima kasih buat semuanya ya. Semuanya yang telah sharing maupun yang telah datang ini, aku mengucapkan terima kasih. Pak Firman mau pimpin doa keseluruhan atau gimana ya? Boleh. Ya. Monggo. Mari kita Waktunya. bersatu dalam doa. Ya. Bapa di surga, kami kembali bersyukur atas karya Roh Kudus yang Tuhan utus bagi setiap kami yang sudah percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus bagi kami sebagai penolong yang menyertai kami sampai selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada malam hari ini, baik itu kesaksian, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong setiap kami, memampukan setiap kami Tuhan untuk bisa mentaati setiap firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di JOM pada malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Mini Su dalam segala pergumulan yang sedang dialami saat ini, baik di dalam pelayanan, terlebih-lebih di dalam keluarga Tuhan, di dalam usaha, biar Engkau yang memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Apa yang sedang digumuli oleh keluarga hamba-Mu ini, Engkau sendiri yang mengambil alih dan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Begitu juga dengan Ibu Kok Queen Lan Tuhan, dalam pergumulan yang sedang digumuli selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk umur panjang kepada hamba-Mu sampai saat ini, masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan kekuatan oleh Tuhan. Biarlah kesempatan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini Tuhan, hamba-Mu ini bisa membagikan kabar baik kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka juga Tuhan mengalami penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Kuilan Tuhan di dalam setiap kesaksian yang dibagikan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga melihat Tuhan apa yang menjadi pergumulan pribadi hamba-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menolong dan memberikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Begitu juga dengan Ibu Susan yang saat ini juga ada bersama dengan kami pada malam hari ini. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi pergumulan Ibu Susan saat ini Tuhan dalam kehidupan di usia yang lanjut ini Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberikan pertolongan-Mu di dalam setiap pergumulan yang sedang digumuli pada saat ini, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah anak cucu yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Engkau memberkati semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Ibu Ji Wilan Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong hamba-Mu di dalam setiap persoalan dan pergumulan yang sedang digumuli pada saat ini, di dalam keluarga, di dalam usaha maupun pekerjaan, ataupun bagi anak-anaknya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu dalam kehidupannya pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan menolong, mengambil alih semua, dan memberkati hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini Tuhan bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya, bahkan di tengah-tengah keluarga besar yang sedang merindukan hamba-Mu ini tetap menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar untuk hamba-Mu Ibu Wilan Tuhan. Biar lewat kehidupannya, keluarganya semakin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di mana saja mereka berada. Begitu juga dengan Ibu Juveni Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Ibu Juveni pada malam hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau mengambil alih Tuhan, Engkau memberikan pertolongan-Mu dalam setiap
persoalan yang sedang digumuli saat ini, dalam kesehatan, dalam usaha, biarlah Tuhan yang menopang, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, anak-anaknya Engkau berkati Tuhan, cucu-cucunya Engkau berkati, Engkau pakai Tuhan sebagai saluran berkat-Mu bagi setiap orang di mana saja mereka berada. Begitu juga dengan Ibu Untari Tuhan. Engkau melihat juga apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Ibu Untari pada malam hari ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarganya. Setiap persoalan hamba-Mu ini, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau yang memberikan kekuatan kepada Ibu Untari, memberikan pertolongan-Mu dan memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan yang sedang dialami saat ini. Begitu juga dengan Pak Karel Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Pak Karel pada malam hari ini, dalam keluarganya, dalam kehidupan anak-anaknya Tuhan. Biar Engkau yang menopang, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberkati semua anak-anaknya, cucu-cucunya Engkau berkati Tuhan. Engkau jadikan mereka saluran berkat-Mu di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana besar dalam kehidupan hamba-Mu Pak Karel, dalam pelayanannya, dan di dalam setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Engkau akan memperlengkapi hamba-Mu, Engkau menjadikan hamba-Mu ini semakin diberkati lewat pelayanan dan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Begitu juga dengan Pak Likotai Tuhan, Engkau melihat pergumulan hamba-Mu pada malam hari ini, di dalam sisa usia yang masih Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu Pak Likotai Tuhan senantiasa Engkau berkati Tuhan, Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan, dan Engkau berikan Tuhan hikmat di dalam setiap tindakan-tindakan, dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh hamba-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang memimpin, supaya di dalam setiap keputusan yang diambil hamba-Mu ini, semuanya keputusan yang berasal dari Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan, dan di dalam usaha, bahkan di dalam segala sesuatu Tuhan yang sedang digumuli saat ini. Engkau yang memberikan hikmat dan kemampuan kepada Pak Likotai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga dengan Pak Bambang Setiono Tuhan, dalam pergumulan yang sedang dihadapi pada saat ini, dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam usaha. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati hamba-Mu, memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, dan memberikan jalan keluar untuk setiap doa-doa yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, malam ini akan terjadi terobosan kepada hamba-Mu lewat kuasa yang bekerja melalui firman-Mu yang sudah terjadi pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga dengan Ibu Novita Tuhan. Engkau melihat apa yang sedang digumuli oleh Ibu Novita pada malam hari ini. Engkau melihat Tuhan, malam ini hamba-Mu ini hadir untuk mendengar firman-Mu dan menyerahkan seluruh pergumulannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Ibu Novita, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini, karena kami punya Roh Kudus yang setia menemani hamba-Mu. Hamba-Mu akan menerima kekuatan, hamba-Mu akan menerima pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Setiap doa yang sudah kami naikkan pada malam hari ini, kami percaya dengan iman kami bahwa terobosan akan terjadi, jawaban akan terjadi kepada setiap hamba-hamba-Mu yang sudah kami doakan di malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Jika masih ada Tuhan hal-hal yang belum sempat kami doakan pada malam hari ini, masih ada pergumulan yang belum terungkapkan lewat perkataan kami, lewat doa-doa kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Engkau lebih melihat Tuhan setiap yang menjadi pergumulan hamba-hamba-Mu yang hadir di malam hari ini. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu memohon dalam belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah pertolongan-Mu terjadi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Cik Terima Hunda kasih Pleset, Rek. teman-teman. Terima Ibu kasih. Hundari keteleset, Rek, doanya. Terima kasih. Selamat. Ya, Gimana wes. Bu? Terima kasih. Ibu Hundari belum. Oh ya, kita doakan Ya, Ibu Hundari ya. Ibu Hundari Iya. lagi di rumah sakit malam Iya, ini ya. saudaranya lagi Ya, sakit. mari Iya. kita berdoa ya untuk Ibu Hundari ya. Kita sehati kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami membawa ke dalam pimpinan Tuhan Ibu Hundari bersama keluarga yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dirawat di rumah sakit. Oh Bapa di surga, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mohon di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Amin. kesembuhan yang sempurna boleh terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus sanggup melenyapkan segala sakit penyakit yang diderita oleh saudara Ibu Hundari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan, kesembuhan yang sejati boleh terjadi di malam hari ini lewat doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Untuk itu Tuhan, kami beriman pada malam hari ini saudaranya Ibu Hundari akan mengalami mukjizat lewat doa kami, dan kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan Ibu Hundari sepenuhnya Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan. Keluarganya Engkau berkati, usahanya Engkau berkati, dan lewat kehidupan hamba-Mu banyak orang-orang Tuhan mendengar tentang Injil lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima Terima kasih, Pak kasih Firman. Pak Firman. Iya, terima Teman-teman. kasih. Selamat malam. Gratis. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa nanti Oh, Ya. Oke. Ya. ada foto nih. Tadi sudah difoto biasa saja. Ini Ya. juga sudah foto. Ini kan nggak laptop, jadi fotonya 2 ya. Nanti tak kirim.